Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat serta kita sekalian selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka dalam kajian Islami secara virtual yang insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema ya, tentang ujian. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi yang melanda negara kita, bahkan melanda seluruh dunia, ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Ini merupakan ujian yang terberat bagi kita sekalian, yang tentunya kita selaku orang yang beriman harus meyakinkan bahwa hal ini terjadi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ilustrasikan halnya seperti komputer atau HP ya, yang mengalami kendala atau loading. Nah, mungkin ketika komputer atau HP yang loading tersebut ya terasa berat, biasanya kita reset ya, atau di reset ya, sehingga lancar kembali. Nah, mungkin halnya seperti itu, tetapi wallahu alam ya, hanya Allah yang mengetahui atas perkara atau kejadian ini, dan hikmahnya tentu pasti ada hikmahnya di balik kejadian atau ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian ya, sebagaimana diketahui bahwa masuk di tahun 2021 terdapat beberapa musibah yang kena terhadap negara kita, khususnya di daerah kita ya. Daerah kita di Sumedang, Cimanggung, ini beberapa orang yang meninggal dunia, bahkan kurang lebih 40 orang yang meninggal dunia. Belum lagi di Bogor terjadi banjir, terus jatuhnya kapal terbang, dan ada gempa bumi di Mamuju. Nah, ini berbagai musibah yang kena melanda di negara kita. Ujian-ujian tersebut ini sengaja oleh Allah berikan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Apakah manusia berprasangka bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa Allah berikan ujian, ketika mereka berkata amanna billah, aku beriman kepada Allah. Tentunya yang namanya kehidupan itu Allah akan memberikan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan atau Allah yang menciptakan hidup dan mati ini tentu
sebagai ujian bagi kita. Siapakah yang imannya lebih utama, atau siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka buat kita sekalian, ketika mendapat ujian ini, tentunya kita meyakinkan bahwa ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, bisa jadi buat orang-orang yang beriman ini untuk meningkatkan keimanannya, atau bisa jadi sebagai peringatan dari Allah ketika banyak orang-orang yang melakukan dosa, banyak orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini adalah harus kita tafakuri kejadian-kejadian ini. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan beberapa ujian kepada manusia. Yang pertama, ujian dari Allah minal khaufi, rasa takut. Adanya rasa takut, adanya rasa bingung, ya, yang tidak menentu, takut ini, takut itu, takut kedepannya apa. Nah, itu adalah ujian. Nah, ada rasa takut tersebut, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i, yang kedua adalah kelaparan. Tentunya ketika terjadi peperangan, tentu kelaparan ada. Termasuk sekarang ini, ya, ketika terjadi pandemi yang 1 tahun ini, ya, ini tentu menjadi perekonomian itu menjadi turun. Ya, banyak orang-orang yang kelaparan akibat krisis ekonomi. Selanjutnya wanaqsim minal amwali, kekurangan harta. Ya, karena atau kemiskinan, ini pun merupakan ujian dari Allah. Wal anfusi, kekurangan jiwa, artinya banyak saudara kita, teman kita, ya, termasuk yang di Cimanggung, ya, yang meninggal. Nah, itu adalah kekurangan jiwa. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Nah, ini adalah ujian-ujian dari Allah. Maka Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat kita, orang-orang yang sukses terhadap ujian yang Allah berikan, maka kita meyakini bahwa inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah, apapun yang Allah berikan, tentu kita harus terima, baik manis ataupun pahit, baik itu susah ataupun senang, maka kita terima. Karena apa? Karena Allah yang memberikannya. Manis bisa jadi kebaikan buat kita, pahit pun harus jadi kebaikan buat kita ketika kita menerimanya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, tentu kita akan dicabut lagi, ya, oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan kematian kepada kita. Nah, kita harus yakini itu, ya. Jadi buat kita, buat orang-orang yang beriman, kita yakini bahwa kita milik Allah dan kita yakini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah celakanya buat orang yang tidak menerima terhadap musibah tersebut. Nah, apa? Ya. Pertama, celakanya ketika orang mendapatkan musibah, tentu rasa sakit udah ada. Yang kedua, ketika tidak diterima, tentunya itu tidak akan menjadi kebaikan buat dirinya. Maka sungguh celaka, sungguh tidak bahagia buat orang-orang yang tidak menerima terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'alan na'ma'i falyakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwa'i. Dalam sebuah hadis mengatakan seperti itu, bahwa orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah, orang yang tidak sabar terhadap balai atau musibah, dan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka fal yakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwa'i. Silahkan keluar dari dunia ini. Mau kemana? Ya, dunia ini, ya, mau ke dasar tanah, ya, ini milik Allah. Mau ke langit, langit pun milik Allah, ya. Kita tidak ada tempat kecuali kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, inilah beberapa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bisa menerimanya dan kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah hal yang terbaik buat kita sekalian. Insya Allah, ya, kita terima musibah ini, ya, pandemi yang sekitar kurang lebih 1 tahun ini, yang mudah-mudahan menjadikan kebaikan buat kita sekalian, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan, dan tetap harus menjaga syariat, yaitu protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga dari kerumunan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.